Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Azahir. Dengan Ibu siapa? Ibu Anggi. Ibu Anggi ya. Baik, Ibu Anggi, tujuan saya ke sini itu adalah memberikan konseling kepada Bu Anggi mengenai AC eksklusif. Sebelum kita mulai, ada yang ingin Mbak Anggi tanyakan? Tidak. Mbak Anggi bersedia kah? Bersedia. Bersedia ya, Mbak Anggi. Nah, ini kita mulai saja ya. Sebelumnya, Ibu Anggi tahu nggak apa itu AC eksklusif, Mbak Anggi? Tidak tahu ya. Mbak Anggi, di sini sudah ada beberapa kalimat dan gambar. Baik, Bu Anggi, air susu ibu atau ASI adalah makanan alami berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan si bayi hingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Apa saja kandungan dalam ASI? Yang pertama itu adalah mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan otak bayi. Yang kedua itu adalah mengandung zat anti infeksi terutama pada saluran pencernaan. Yang ketiga itu adalah mengandung zat kekebalan tubuh sehingga bayi tidak akan mudah sakit. Selanjutnya itu adalah apa saja sih yang harus dimakan oleh ibu menyusui. Yang pertama itu adalah sayuran berwarna hijau, kaya akan vitamin A yang baik untuk ASI. Yang kedua itu adalah sereal atau bubur gandum, yang tujuan itu adalah memberikan energi yang dibutuhkan setelah malam bergadang menjaga bayi. Yang ketiga itu adalah buah jeruk. Ibu menyusui butuh vitamin C dosis yang sangat tinggi. Yang keempat itu adalah kacang-kacangan, kaya akan zat besi dan protein non hewani. Yang selanjutnya yang kelima itu adalah daging sapi tanpa lemak, sumber protein dan vitamin B12 yang baik. Yang keenam itu adalah produk susu rendah lemak, yaitu sebagai sumber kalsium yang membantu tulang bayi untuk berkembang. Yang selanjutnya itu adalah telur, sumber alami vitamin D yang penting untuk menjaga tulang bayi ibu tumbuh gitu, seperti itu Ibu. Dan selanjutnya itulah air mineral untuk menjaga tingkat produksi ASI dan untuk terhindar dari dehidrasi. Dan ini leaflet selanjutnya. Jadi ini ada 9 tips memperbanyak ASI. Yang pertama, susuilah bayi segera setelah lahir. Yang selanjutnya, sering-sering menyusui bayi ataupun memerah ASI. Yang selanjutnya, kosongkan payudara setelah bayi selesai menyusui. Yang selanjutnya itulah hindari pemberian makan dan minum tambahan karena dapat mengurangi daya isap bayi saat menyusui. Yang selanjutnya, tidurlah sekurang-kurangnya 8 jam sehari. Selanjutnya, ibu harus dalam keadaan tenang. Selanjutnya, minumlah 8 sampai 12 gelas air setiap harinya. Kemudian ibu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, makanan yang dapat memperbanyak ASI seperti daun katuk, bunga buah pepaya, bayam, kacang kedelai, kacang hijau, semangka, labu siam, dan jambu air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja langkah-langkah untuk memulai dan mencapai pemberian ASI eksklusif. Yang pertama, menyusui bayi dalam 1 jam setelah kelahiran. Yang kedua, menyusui secara eksklusif, hanya ASI dan tidak memberikan makan atau minum. Yang ketiga itu adalah menyusui kapanpun bayi menginginkan, sesering yang bayi mau, siang dan malam. Yang keempat itu adalah mengeluarkan ASI dengan memompa atau memerah dengan tangan, setidaknya bersama dengan bayi. Yang kelima,
itu adalah mengendalikan emosi dan pikiran agar tenang. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa bayi itu harus meminum ASI eksklusif. Yang pertama, kapasitas lambung bayi baru lahir sangat terbatas, hanya mampu menampung cairan sebanyak 10-20 mili atau setara dengan 2-4 sendok teh. Yang selanjutnya itu adalah sebelum berusia 6 bulan, sistem pencernaan bayi belum terbentuk sempurna sehingga bayi belum siap mencerna makanan atau minuman selain ASI. Yang ketiga itu adalah ASI saja dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi sejak baru lahir sampai berumur 6 bulan. Yang terakhir, menunda pemberian makanan tambahan hingga bayi berusia 6 bulan. Nah, itu dapat menghindari bayi dari obesitas atau kegemukan. Yang terakhir itu adalah saya akan menjelaskan kapan dan bagaimana ASI diberikan. Yang pertama, ASI mulai diberikan setelah ibu melahirkan dengan meletakkan bayi di dada ibu. Biarkan bayi berusaha mencari puting susu ibunya. Kemudian yang kedua itu adalah ASI hanya diberikan hingga bayi berusia 6 bulan. Setelah 6 bulan, bayi diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan lumat dan jumlahnya yang sesuai dengan pertumbuhan umur bayi. Yang terakhir itu adalah pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun. Itu jadi bagaimana apa itu ASI eksklusif dan bagaimana tips-tipsnya tadi ya sudah didengarkan. Baik Bu Anggi, tadi seperti itu tadi pengertian dari ASI eksklusif dan beberapa tips cara-cara pemberian ASI, memperbanyak ASI dan lain-lainnya tadi ya sudah saya jelaskan. Baik Bu Anggi, tadi sudah saya jelaskan apa itu tadi ASI eksklusif dan beberapa tips-tips yang sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana sekarang Bu Anggi, apa yang dirasakan? Saya jadi tahu tentang ASI. Seperti itu ya Bu Anggi ya. Baik Bu Anggi, saya rasa saya cukupkan sampai di sini untuk konselingnya. Nanti saya akan konseling lagi untuk materi-materi yang selanjutnya ya Bu Anggi. Kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih banyak Bu Anggi. Iya Pak.